Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Matematika Ekonomi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas di pertemuan ke berapa nih? Pertemuan kelima ya, materi 4 ya. Materi 4 tentang pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Di minggu kemarin kita sudah bahas tentang pengaruh pajak dan subsidi ya. Semoga kalian paham ya. Oke, tetap pada kesempatan ini kita masih di materi tentang hubungan linear ya, dan masih berbicara tentang keseimbangan pasar. Tapi pada kesempatan ini akan melihat variabelnya subsidi ya. Subsidi, apa itu subsidi ya? Jadi kita harus tahu dulu subsidi itu apa. Jadi subsidi merupakan kebalikan atau lawan dari pajak ya. Jadi kalau pajak itu konsepnya masyarakat atau pengusaha yang membayar kepada pemerintah ya. Jadi pajak itu sumber pemasukan pemerintah. Sedangkan subsidi itu kebalikannya. Subsidi adalah pemerintah yang memberikan semacam bantuan, keringanan kepada masyarakat dan kepada pengusaha. Ya, jadi kebalikannya. Jadi ada siklus di sini. Siklusnya kalau dalam ilmu ekonomi ada pajak kepada pemerintah, kemudian pemerintah mengembalikan pajak yang dari masyarakat itu berupa subsidi-subsidi kepada masyarakat. Oleh karena itu, ia sering juga disebut dengan pajak negatif ya. Jadi subsidi itu sebagai pajak negatif. Pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar ya, berbalikan dengan pengaruh pajak. Sehingga kita bisa menganalisisnya seperti ketika menganalisis pengaruh pajak. Jadi pada dasarnya perhitungannya sama dengan pengaruh pajak ya. Pengaruh subsidi. Subsidi yang diberikan oleh produksi atau penjualan subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan sesuatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi rendah ya. Apa sih contohnya? Misalkan listrik atau BBM itu yang disubsidi ya, atau kesehatan. BBM itu misalkan harga pasarnya itu 10.000. Tapi karena disubsidi oleh pemerintah, maka harga BBM itu menjadi 7.000, berarti disubsidi 3.000 per liter, misalkan gitu ya. Termasuk juga listrik, ya listrik. Jadi listrik itu biasanya terutama untuk yang kategori yang 450 watt dan 900 watt ya totalnya. Dengan adanya subsidi, produsen merasa ongkos produksinya menjadi lebih kecil, sehingga mereka bersedia menjual dengan harga yang lebih murah. Ya, ini intinya dari subsidi. Lanjut. Akibat adanya subsidi, ya, harga keseimbangan yang tercipta di pasar lebih rendah daripada harga keseimbangan sebelum atau tanpa adanya subsidi. Dan jumlah keseimbangannya menjadi lebih banyak. Ya, dengan subsidi spesifik sebesar S kurva. Jadi S itu sebagai lambang dari subsidi. S kurva penawarannya bergeser sejajar ke bawah. Ya, dengan penggal yang lebih kecil atau lebih rendah pada sumbu harga. Jadi bergeser ke bawah. Ya, lebih ke bawah si garisnya bergeser ke bawah. Jika sebelum subsidi persamaannya adalah ini, jadi persamaan sebelum subsidi ini ya, P sama dengan A tambah B Q, maka sesudah subsidi P aksen, ini ada aksen, sama dengan A tambah B Q min S. Atau sama dengan A min S tambah B Q. S ini sebagai subsidi ya. Dengan kurva penawaran lebih rendah, Ceteris paribus atau Ceteris paribus itu adalah keseimbangan pasar yang normal ya.
titik keseimbangan pun akan bergeser menjadi lebih rendah. Ya, lanjut. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan. Misalkan nih contoh kasus ya, kita langsung ke kasus saja. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q. Sedangkan penawarannya P sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Kemudian pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Berapa harga keseimbangan serta jumlah keseimbangan tanpa dan dengan subsidi? Kita lihat ya. Jawabannya tanpa subsidi ya. Kita hitung dulu tanpa subsidi. P-nya 7 ya dari sini ya. Tanpa subsidi P7 lihat dari soal sebelumnya yang sudah diberikan. Oh ya ini sama dengan yang di pajak ya. Yang di pajak. Yang di pajak pengaruhnya dilihat ya. Jadi ketika tanpa subsidi sudah kita ketahui bahwa keseimbangan pasarnya berada di titik 7,8 ya, di mana price-nya 7, kuantitinya 8 ya. Dengan subsidi, harga jual yang ditawarkan oleh produsen menjadi lebih rendah. Nah, jadi penawaran tanpa subsidi ini ya. Kemudian penawaran dengan subsidi ini fungsinya persamaannya P aksen 3 tambah 0,5 Q minus 1,5 ya, sehingga penawaran atau supply, persamaan fungsi dari supply setelah adanya subsidi adalah P aksen 1,5 tambah 0,5 Q ini di sini ya, 3 kurangi 1,5 tambah 0,5 Q. Kemudian kita tarik Q-nya ke kiri, jadi Q sama dengan minus 3 tambah 2P ya, minus 3 tambah 2P karena 0,5 Q ya, 0,5 Q dibagi 1,5 jadinya 3 minus 3 ya. Kemudian 0,5 Q dibagi 1 karena P-nya 1 jadi 2P. Oke. Paham ya di sini ya? Sini jadi si Q-nya persamaan penawaran setelah ada subsidi ada Q sama minus 3 tambah 2P. Oke, lanjut. Nah, karena persamaan permintaannya tetap, nah, jadi ya persamaan permintaan tetap dia P sama dengan 15 min Q atau Q sama dengan 15 per P. Jadi yang berubahnya adalah penawarannya, sisi penawaran karena ditambah subsidi. Maka keseimbangan pasar sesudah subsidi adalah QD sama dengan QS min 15 min P dikurang sama dengan min 3 tambah 2P. Jadi kita hitung 18 ini pindah ruas ya, pindah ruas jadi 18 sama dengan 3P ya, 3P. Atau P aksennya sama dengan 6 ya, 18 min 3 P aksen sama dengan 6. Nah, kemudian kita substitusi ini berarti harga pada setelah ini ya, harga di saat setelah subsidi 6, kemudian kita substitusi 15 min 6 sama dengan 9 dan ini 9 ini adalah kuantiti di saat sudah subsidi. Ini kurvanya dilihat. Ini adalah kurva ketika tanpa subsidi di sini ya. Ini ya kurvanya di mana kuantitinya 3 ya. Kuantitinya 3, price-nya 3, harganya 3 dengan kuantitinya 8. Ya. Nah, kemudian setelah subsidi ya ada penurunan harga kan, jadi 1,5 ya, 1,5 di mana titik equilibriumnya kalau kita tarik menjadi di sini price ada harganya 6 ya dan kuantitinya menjadi 9. Jadi ketika titik equilibriumnya ada di sini ya, ketika harganya 3 ya, maka titik equilibrium berada di sini. Ini ya. Harganya 7, ininya 8 di soal sebelumnya ya, kita lihat ya di soal sebelumnya. Ya, dengan subsidi
ada penurunan kurva. Ya, ini si garisnya turun ke sini, ke bawah. Oke. Sehingga ketika sudah ada subsidi sebesar 1,5 dari pemerintah, maka titik equilibriumnya berubah menjadi di titik P sama dengan 6 sama dengan 9. Di mana price-nya 6, kuantitinya 9. Jadi bertambah kuantitinya. Sebelum ini aksen ya. Dan tanpa subsidi itu adalah di mana titiknya 7, 8. Ini titik ketika sebelum adanya subsidi. Kemudian titik ketika sesudah ada subsidi di sini ya. Jadi bertambah kuantitinya, harganya berkurang. Jadi harganya turun di sini ya. Dan di sini kuantitasnya naik. Jadi 8 jadi 9, di sini harganya 7 jadi 6. Oke, paham ya? Sini ya. Kemudian kita akan menghitung bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Berapa sih subsidi yang dinikmati oleh konsumen? Subsidi produksi yang diberikan oleh pemerintah menyebabkan ongkos produksi yang dikeluarkan oleh produsen menjadi lebih sedikit daripada ongkos sesungguhnya untuk menghasilkan barang tersebut. Ya, sehingga karena tadi ada subsidi dari pemerintah, sehingga ongkos produsen ini menjadi lebih sedikit karena pemerintah yang membayar sisanya, gitu ya. Sehingga harga jual dari produk tersebut menjadi bisa lebih murah. Karena ongkos produksi yang dikeluarkan produsen lebih kecil, maka para produsen bersedia menawarkan harga jual yang lebih rendah ya. Besarnya bagian dari subsidi yang diterima secara tidak langsung oleh konsumen disebut SK ya. Jadi SK itu adalah bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Adalah selisih antara harga keseimbangan tanpa subsidi dan harga keseimbangan dengan subsidi. Maka rumusnya adalah SK atau subsidi yang dinikmati oleh konsumen, rumusnya PE atau harga tanpa subsidi dikurangi P aksen E atau harga setelah adanya subsidi. Nah, kita lihat tadi dalam kasus tadi akan dihitung bahwa SK-nya adalah harga sebelum adanya subsidi harganya 7. Dikurangi harga setelah adanya subsidi adalah 6. Sehingga subsidi yang dinikmati oleh konsumen adalah sebesar 1 rupiah lah. Tadi kan 1,5 ya. 1,5 tadi ya, pemerintah memberikan subsidi 1,5 rupiah per unit. Maka di dalam rumus ini dikatakan bahwa 1 rupiahnya itu 1 rupiah per unit itu dinikmati oleh konsumen. Berarti dari setiap unit barang yang dibelinya konsumen secara tidak langsung menerima subsidi sebesar 1 atau 67% dari subsidi per unit barang. Kemudian kita akan menghitung berapa sih yang dinikmati oleh produsen. Ya, besarnya bagian dari subsidi yang dinikmati oleh produsen atau kita sebut SP adalah selisih antara besarnya subsidi per unit dan bagian yang dinikmati oleh konsumen. Jadi rumusnya adalah SP sama dengan S dikurangi SK. S itu apa? Subsidi unit dikurangi subsidi yang diterima oleh konsumen. Maka dalam kasus tadi akan hitung subsidi yang diberikan oleh pemerintah adalah 1,5. Kemudian subsidi yang dinikmati oleh konsumen adalah 1. Sehingga subsidi yang dinikmati oleh produsen sebesar 0,5 per unit. Berarti dari unit barang yang diproduksi dan dijualnya produsen menerima subsidi sebesar 0,5 rupiah per unit atau 33% dari subsidi per unit. Oke, jumlah subsidi ya, berapa jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah? Sekarang ya, terakhir hitungannya. Besarnya jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah barang yang terjual sesudah subsidi dengan besarnya subsidi per unit. Jadi dikalikan jumlah barang yang terjual dikalikan dengan jumlah subsidi yang diberikan. Rumusnya adalah S, quantity aksen atau key aksen adalah jumlah barang yang dijual
setelah adanya subsidi dikali dengan subsidi yang diberikan. Tadi dalam kasus tadi dihitung jumlah barang yang terjual adalah 9 dikali 1,5 adalah jumlah subsidi yang diberikan. Sehingga total pemerintah harus mengeluarkan 13,5. Ya, 13,5. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tugasnya ada 2 ya, pajak dan subsidi. Kalian harus sampai ke sini, sampai jumlah subsidi yang harus dibayarkan oleh pemerintah. Oke, kemudian hitung juga pajak yang harus dibayar. Kalau pajak ya, pajak yang harus dibayarkan oleh konsumen, pajak yang harus dibayarkan oleh produsen, kemudian pajak yang dinikmati oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, sampai ke jumlah subsidi yang dinikmati oleh konsumen, yang kedua jumlah subsidi yang dinikmati oleh produsen, kemudian terakhir jumlah subsidi yang harus dibayarkan oleh pemerintah. Tugasnya sampai ke sana, ada 2 soal. Oke, gitu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Bila ada yang mau ditanyakan, silahkan di forum diskusi atau di WhatsApp grup. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga paham ya di materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.